Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan mempelajari tentang software Akurat Desktop 5. Materi kali ini kita akan tentang bagaimana cara menambah, mengedit, dan menghapus akun pengguna di Akurat Desktop. Tentunya sebuah perusahaan tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan ada beberapa departemen, misalnya departemen penjualan, purchasing, inventory, bahkan dari tim accounting sendiri. Tentunya masing-masing departemen itu memiliki kepentingannya masing-masing yang tidak diperkenankan untuk mengakses informasi dari departemen lainnya. Sistem pengendali internal yang berjalan di perusahaan akan dapat mencegah terjadinya penyelewengan pemakaian aset perusahaan. Oleh sebab itu, kita dapat membatasi akses dari beberapa user yang ada. Tapi sebelum ke tema utama kita dapat berkunjung ke situs YouTube Mas Raffi dengan melakukan subscribe terhadap channelnya agar dapat menunggu perkembangan sistem informasi, terutama bagian pencatatan keuangan secara terintegrasi melalui software Akurat 5. Selanjutnya kita ke tema utama kita, yaitu cara membuat akun pengguna di Akurat 5. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas lengkap cara membuat akun pengguna atau user di Akurat 5. Tutorial ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi perusahaan yang menggunakan Akurat 5 bersama-sama dan memiliki pengguna dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan membuat akun pengguna, setiap orang yang menggunakan Akurat 5 dapat memiliki akun masing-masing. Selain itu, administrator dapat melakukan pengaturan akses sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masing-masing pengguna. Tutorial ini cocok bagi mereka yang baru belajar Akurat 5, staf accounting, bahkan pemilik usaha sendiri yang ingin mengatur akses dari masing-masing karyawannya. Apa itu sih definisi akun pengguna? Akun pengguna adalah akun yang digunakan seseorang untuk masuk dan menggunakan database Akurat 5. Dalam sebuah perusahaan, penggunaan Akurat 5 dapat melibatkan beberapa orang. Misalnya, terdapat pengguna yang bertugas melakukan transaksi penjualan, pengguna yang menangani pembelian, bagian gudang, bagian finance, bagian accounting, hingga administrator tersendiri. Karena setiap pengguna memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, akses terhadap database juga sebaiknya disesuaikan dengan tugas masing-masing. Dengan pengaturan user yang tepat, administrator dapat membantu mengontrol siapa saja yang dapat mengakses dan menggunakan fitur tertentu dalam database. Nah, bagaimana cara membuat user baru di Akurat 5? Nah, pada video kali ini kita akan melihat langkah demi langkah cara membuat akun pengguna baru di Akurat 5. Biasanya pertama-tama kita akan membuka database Akurat 5 dan pastikan kita masuk menggunakan akun administrator. Setelah masuk database, kita bisa masuk ke menu user. Selanjutnya kita bisa menggunakan pengguna baru dan mengontrol setiap fitur yang digunakannya. Nah, hak akses itu sangat penting karena perusahaan dapat membatasi beberapa informasi yang bisa dipublikasikan. Biasanya, contoh bagian usernya itu seperti ini. Administrator, accounting, penjualan, pembelian, dan gudang. Biasanya hanya terdapat 3-4-5 macam orang yang bertanggung jawab dalam proses di perusahaan. Ini di bagian perusahaan dagang. Kemudian di perusahaan manufaktur akan ada lagi prosesnya tersendiri-sendiri. Mungkin ada bagian manufacturing proses. Nah, masing-masing di bagian bisa diberikan akses sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, oleh sebab itu,
ada satu nama, jangan memberikan hak akses administrator kepada seluruh pengguna tanpa alasan yang jelas. Kenapa? Karena ketika kita memberikan akses terhadap database, maka dia dapat menginput transaksi yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitasnya. Tentunya, yang paling penting bagi administrator yaitu jika karyawan sudah tidak menggunakan akun 5, maka administrator sebaiknya untuk melakukan pengecekan terhadap akun tersebut dan bisa melakukan penghapusannya. Nah, bagaimana nih cara menambah user atau pengguna di Accurate 5? Nah, pertama-tama kita dapat masuk ke aplikasi Accurate 5. Di sini akan ada menu data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data sedangkan. Kita dapat membuka data perusahaan terakhir. Setelah masuk, kita dapat menggunakan akun supervisor dengan password yang sama. Kita dapat klik OK. Setelah masuk, kita dapat mengarahkan ke menu persiapan. Ke menu persiapan, langsung ke profil pengguna. Ingat, di menu persiapan dan profil pengguna. Kita dapat melakukan klik di sini. Nah, di sini, tanpa pengguna, saya hanya ada satu. Bisa display hanya ada satu user. Bagaimana cara menambahkannya? Kita dapat mengarahkan ke bagian yang pojok bawah. Di sini ada 3 tombol akses, yaitu hapus, baru, dan simpan. Kita dapat menambah baru. Kita klik baru. Nah, nama penggunanya siapa? Misalnya, Ferry. Nah, nama lengkapnya siapa? Muhammad Ferry. Nah, kata kuncinya apa? Terserah. Kita buat sama aja, Ferry. Nah, di sini di tingkatan ada ketiga. Yang pertama itu admin, supervisor, dan user. Untuk sekelas tidak accounting, kita berikan akses ke user. Nah, misalnya si Ferry ini bekerja di bagian forecasting. Kita bisa memberikan akses ke bagian forecasting. Misalnya kita bisa biar buat bisa aktivitasnya semua kita buat semua. Kita centang aja. Kita dapat mencentang ubah. Ubah artinya apa? Ubah itu artinya kita bisa mengubah sebuah transaksi. Hapus artinya transaksi itu bisa kita hapus. Laporan artinya dia bisa melihat laporan-laporan atas purchase order yang telah diterbitkan. Lihat itu artinya dia bisa melihat daftar rekap laporannya. Daftar artinya sama, kita bisa melihat daftar hasil kabarnya. Nah, setelah selesai, kita dapat klik simpan. Nah, di sini kita masuk ke nama pengguna. Di sini akan ada nama Ferry. Nah, kita coba untuk logout terlebih dahulu ke aplikasi Accurate. Kita logout, kita login menggunakan user Ferry. Nah, kita masuk lagi ke Accurate. Sambil menunggu proses pembukaan database Accurate, langsung ke tab bagian form daftar. Kita login menggunakan akun Ferry. Kita bisa klik OK. Nah, si Ferry itu hanya bisa mengakses modul pembelian saja, mulai dari permintaan, pemesanan, penerimaan, faktur pembelian, retur, bahkan pembayaran. Sementara modul lainnya akan tidak bisa melihat. Terclose. Warnanya seperti ini, tidak bisa kita klik. Untuk modul laporan, bisa diklik, tetapi dia hanya bisa mengakses modul pembelian saja. Nah, kita bisa lihat dia bisa mengakses modul pembelian.
Tetapi ketika dia mengakses modul penjualan, dia tidak bisa. Kita bisa klik 2 kali, Anda tidak mau akses untuk melihat laporan ini. Nah, itu cara menambah akses user di Accurate 5. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Di sini Ferry tidak bisa menambah user ya, tapi kita bisa mengubah passwordnya. Saya ingin mengubah passwordnya. Nah, bagaimana cara untuk menambah user lagi? Nah, kita bisa menambah user bagian sales coba. Kita login terlebih dahulu, kita login lagi menggunakan akun supervisor. Sambil menunggu database-nya terbuka, kita bisa mempersiapkan usernya, yaitu supervisor. Supervisor. Nah, setelah login, sama seperti tadi, kita masuk ke persiapan, profil pengguna. Lihat, persiapan, profil pengguna. Nah, di sini, sama seperti tadi, kita dapat menambah baru. Klik baru dulu. Misalnya, tim sales adalah Henim. Namanya Henim. Usernya Henim. Nah, kita bisa checklist bagian dia di bagian sales. Kita bisa cetak lagi bagian salesnya. Kita bisa memberikan akses semuanya. Nah, kita bisa mengakses aktivitas pengiriman, artinya diam-diam membuat jalan, aktivitas faktur, dia bisa membuat faktur penjualan, aktivitas penerimaan, dia bisa menerima uangnya, aktivitas retur, dia bisa menerima retur, aktivitas RMA, dia bisa mendaur ulang lagi transaksinya ketika terjadi kerusakan. Nah, kita bisa simpan. Nah, itulah cara menambah user baru. Nah, untuk langkah cepatnya, di dalam perusahaan tentunya departemen itu tidak hanya terdiri dari satu orang saja. Misal departemen marketing terdiri dari 2 orang. Nah, tentunya aksinya itu sama. Kita bisa mempercepat proses input data dengan cara persiapan profil pengguna. Kita bisa input di baru, inputnya nama, misal broadcasting, yaitu desa, 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 desa. Nah, kita bisa melakukan yang ada di sini, disalin hak. Nah, misalnya kita mengakses dari ini di Ferry tadi, progresnya adalah Ferry, berarti kita dapat menambah akun di Ferry. Klik OK saja. Klik OK, Accurate akan menimpa semua hak Ferry. Oke, kita klik OK, maka di bagian pembelian dia otomatis akan tercentang semua bagian si Ferry. Oke, kita bisa simpan. Simpan, kita bisa tutup. Oke, sekian dulu presentasi perihal cara menambah user di Accurate 5. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu proses pencatatan bisnis di perusahaan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.